Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mahasiswa tercinta sekalian. Bertemu lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan ya. Ini nama saya, tapi bisa dipanggil dengan Pak Tony. Kemudian sekali ini kita akan membahas atau pertemuan kita kedua ini pada mata kuliah kurikulum pendidikan kejuruan. Nah ini ya, kurikulum pendidikan kejuruan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan kedua, maka akan saya bahas dulu pada pertemuan ke-1 kemarin. Saya akan mereview sebentar. Saya login dulu di kuliah.ifed.ac.id. Kita masuk. Nah, kita next ya. Kemudian ini. Nah, pada mata kuliah kurikulum pendidikan kejuruan, kemarin saya sempat memberikan saya menginginkan umpan balik atau aspirasi dari mahasiswa semuanya mengenai RPS ya. RPS bagaimana toh nyamannya kita selama perkuliahan ini. Setelah saya mencermati tanggapan saudara, maka jadilah RPS yang saya terbitkan ini, yang saya upload ini adalah berdasarkan pertimbangan dari aspirasi mahasiswa sekalian. Jadi bukan yang murni dari saya, tapi dari aspirasi. Nanti Pak RPS ini bisa saudara dapatkan pada perkuliahan 1 ini ya, perkuliahan 1 yang paling bawah. Nah, seperti ini pada perkuliahan 1 ada RPS, ada file ini, silahkan diklik, nanti tulis download. Oke, kita coba klik ya. Nah, otomatis nanti kalau halaman saya buka di ini, di tab yang sama, bukan new tab ya. Nah, ini silakan saudara download, kemudian saudara pelajari RPS-nya mulai dari judul sampai kode dan sebagainya sampai ke bawah. Ya. Yang perlu saya sampaikan di sini bukan hanya bahan kajian ya. Bahan kajian bisa dibaca, nanti sub CPMK dan CPMK juga bisa dibaca. Bahan kajian, nama pustaka utama, pustaka tambahan bisa dibaca dan sebagainya. Nah, yang perlu saya garis bawahi pada pertemuan kedua adalah saya menyampaikan dulu RPS yang sudah fix yang akan kita laksanakan dalam 1 semester ke depan. Nah, apa itu? Oke, silahkan saudara cermati ini karena RPS-nya ada blok warna putih, artinya tanpa blok, no blok, dan blok warna biru. Jika saudara cermati dengan baik, itu perbedaannya pada pendekatan perkuliahan. Seperti ini ya. Nah, pada pendekatan perkuliahan seperti yang kita bahas pada pertemuan ke-1 atau perkuliahan 1, itu ada 2 pendekatan, yaitu asinkronus dan sinkronus. Kalau sinkronus itu online pada waktu yang sama, tapi kalau asinkronus online pada waktu yang tidak sama. Nah, pada perkuliahan dengan pendekatan asinkronus, kami memperpanjang durasinya. Jadi tidak sesuai jadwal, tapi kami perpanjang 3 kali 24 jam. Jadi saudara bisa mengerjakan tugas, bisa melihat, intinya bisa utamanya bisa mengumpulkan tugas sebagai bahan penilaian kami itu 3 kali 24 jam atau 3 hari. Kalau tidak bisa hari ini bisa besok, besok tidak bisa lusa. Nah, ini cukup longgar sekali waktu pengerjaannya. Ini salah satu manfaat atau kelonggaran dari pembelajaran online karena aksesnya kami perpanjang tidak sesuai dengan jadwal aja. Kalau di jadwal hanya 100 menit pada hari itu, jam itu dan sebagainya, maka untuk online ini kami berusaha memberi kelonggaran 3 kali 24 jam. Ataupun kalaupun lebih dari longgar atau lebih dari 3 jam, biasanya tidak akan melewati minggu. Artinya begini, kalau pada minggu ini ya, ini malah tanggal 28 sampai tanggal 3 ya, ini minggu kedua, maka nanti untuk pertemuan kedua tidak akan melewati tanggal 3. Seperti itu contohnya. Nanti untuk pertemuan ketiga tidak akan melewati tanggal 10 atau maksimal adalah tanggal 10 Oktober dan seterusnya. Jadi kami memberi waktu akses yang sangat longgar sekali untuk saudara belajar, mengikuti kuliah dan mengerjakan tugas sebagai bahan penilaian. Nah, yang kedua adalah pertemuan sinkronus atau secara langsung. Artinya begini, online dalam waktu yang sama. Nah, ini sesuai arahan Kaprodi
Ini pertemuannya 2-3 kali, tapi saya merencanakannya 3 kali. Ada pertemuan ketiga, ada pertemuan ke-6, ada pertemuan ke-13. Ini saya merencanakan 3 kali untuk mengantisipasi kalau bisanya hanya 2 kali. Kalau bisanya hanya 2 kali, toh sudah gugur kewajiban saya untuk melakukan perkuliahan di semester ini. Kalau bisa 3 kali ya kita 3 kali, tidak masalah. Nah, ini lebih banyak, sebenarnya lebih baik, tapi kemarin arahnya hanya 2-3 kali, sehingga saya manut saja dengan regulasi yang dibuat kaprodi saya. Nah, pada pertemuan sinkronus itu kami akan menggunakan Zoom atau Google Meet. Adapun Zoom ataupun Google Meet, nanti silahkan saudara cermati, saudara ikuti perkuliahan atau info pada e-learning kuliah.iv.ac.id. Di situ akan saya tampilkan apakah menggunakan apakah menggunakan Zoom ataupun Google Meet, termasuk kode dan sebagainya, nanti akan ada di situ semua. Nah, pada pertemuan dengan pendekatan sinkronus ini waktunya sesuai jadwal. Kalau 100 menit ya 100 menit di hari dan tanggal yang sudah ditentukan. Kalau 60 menit ya 60 menit dan sebagainya. Ini saya rencanakan 100 menit, syukur-syukur tidak 100 menit sudah selesai. Tapi tetap perencanaannya adalah 100 menit. Ingat ya, ini sinkronus. Jadi kalau saudara melewatkan ini, artinya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengumpulkan nilai ataupun mendapat pengakuan pertemuan pada pertemuan tersebut. Sudah terlewat dari jadwal yang sudah ditentukan, sudah dianggap tidak hadir pada pertemuan tersebut. Nah, bisa dicermati bersama nggih. Nah, lalu apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas ini ada 9 bahan kajian, mulai dari konsep kurikulum dan 8 standar pendidikan, sejarah perkembangan kurikulum, unsur kurikulum pendidikan kejuruan, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2013, kurikulum pembelajaran online, kurikulum merdeka belajar, evaluasi kurikulum, dan pengembangan kurikulum. Nah, pada awalnya itu saya tidak membahas 8 standar pendidikan, tapi karena mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen dan salah satunya adalah Bapak Bayu Aribowo selaku kaprodi, beliau menginginkan pembahasan melalui 8 standar pendidikan, maka akan kami masukkan 8 standar pendidikan pada pembahasan di mata kuliah saya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini cukup kalau saya mengatakan capaiannya cukup tinggi. Karena apa? Saudara selaku mahasiswa mampu menelaah dan menyusun kurikulum untuk pendidikan kejuruan. Saudara mengikuti mata kuliah saya ini dengan baik. Saudara ketika lulus nanti jika ditakdirkan menjadi waka kurikulum, insya Allah saudara sudah memiliki bekalnya. Kalaupun saudara tidak menjadi waka kurikulum, hanya guru biasa, saudara juga sudah memiliki bekal untuk pemahaman atau penelaahan kurikulum. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke perkuliahan. Silakan saudara nanti setelah login di e-learning, silakan cermati pada perkuliahan kedua. Nah, ini videonya belum saya upload ya karena baru saya buat. Ini ada kuis, nanti kuisnya apa akan saya sampaikan juga di video. Karena jika saudara mencermati video, kuisnya tidak akan salah. Loh Pak, apa memang ada? Kok salah kuis? Ada. Jadi mahasiswa itu ngirim jawabannya itu salah. Tugasnya A, soalnya A, jawabannya Z. Bisa. Tugasnya B, soalnya B, jawabannya X. Bisa. Karena tidak mencermati dengan baik. Jadi video ini silakan ditonton dengan baik. Kalau saudara skip, saudara nanti bisa salah info atau salah penerimaan dari mata kuliah atau materi yang saya sampaikan. Nah, baik, sekarang kita mulai pertemuan kedua pada kurikulum pendidikan kejuruan. Ini adalah membahas tentang konsep kurikulum dan 8 standar nasional pendidikan. Ya, konsep kurikulum dan 8 standar pendidikan nasional. Ini menjadi pengawal atau pembuka saudara dalam mempelajari kurikulum pendidikan kejuruan. Sudah harus paham dulu apa itu kurikulum dan sebagainya, termasuk 8 standar nasional pendidikan. Nah, pengertian kurikulum ini ada dua. Yang pertama adalah pengertian secara etimologis.
Pengertian secara etimologis dan pengertian secara terminologis. Kalau terminologis itu istilah, kalau etimologis itu asal kata atau asal bahasa. Asal katanya dari mana? Nah, kurikulum itu dari bahasa Latin. Ya artinya kurir, kurire. Silakan nanti bacanya apa, silakan di Google banyak ya. Atau koro. Ya berarti run, hari, hasten, speed, move, travel, process, dan of a race. Artinya begini. Artinya itu saudara bisa membayangkan lintasan balap. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi saya analogikan dalam lintasan balap. Bisa terima dulu ya, lintasan balap. Nah, kemudian secara istilahnya, setelah istilah diadopsi ke dalam bahasa Inggris melahirkan istilah course, race course atau racetrack. Atau istilah course berarti a direction or to be taken. Artinya gini, a direction or road take or to be take. Jadi sesuatu yang harus dilampaui. Yeah. Artinya kalau saudara tadi menerima analogi saya sebagai sebuah lintasan, maka saudara harus melintasi itu dari start sampai finish. Itu secara etimologis. Adapun kurikulum secara plural ya, secara jamak berarti ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama mempunyai arti a course of study in one subject at school or college. Yang kedua a list of all the course of study offered by a school or college. Ya, yang ketiga adalah any program or plan of activities. Nah, ini ada tiga istilah, tiga arti secara plural dari kurikulum. Nah, yang pertama bisa saudara cermati, ya ini artinya apa kira-kira? Saudara pasti bisa mengira. Jadi a course of study in one subject at school or college. Jadi artinya sebuah pelajaran atau sebuah mata kuliah pada sekolahan atau perguruan tinggi. Nah, a list of all the course of study offered by a school. Jadi sebuah daftar kursus-kursus yang ada pada sekolahan ataupun perguruan tinggi, dan any program or plan of activity, artinya program-program lain atau kegiatan lain yang ada pada sekolah ataupun perguruan tinggi. Ini secara istilah jika digabungkan artinya secara plural artinya kurikulum seperti itu. Tapi saudara silakan bayangkan dulu, kurikulum itu adalah sebuah lintasan. Katakan lintasan balap atau lintasan lari atau lintasan F1 atau lintasan motor GP. Nah, itu kan ada start sampai finish. Ya, itu dulu saudara tanamkan baik-baik dalam benak saudara bahwa istilah kurikulum secara analogi adalah lintasan seperti itu. Nah, kemudian pengertian kurikulum menurut berdasarkan terminologis atau istilah. Ini ya. Nah, jadi ada pendapat Zeiss dan Girok tahun 76 dan 81 bahwa kurikulum adalah a record of subject matter to be mastered. Artinya kursus-kursus pada mata pelajaran yang harus dikuasai. Ya, artinya harus dikuasai. Bisa dianalogi seperti ini. Kalau kita belajar membatik katakan, itu berarti harus benar-benar bisa membatik. Kita belajar berlari bisa berlari, kita belajar berenang bisa berenang. Nah, dikatakan kurikulum berhasil itu kalau materinya berenang itu bisa berenang. Dari yang tidak bisa berenang menjadi bisa berenang, itu artinya secara kurikulum terlampaui. Seperti itu. Jadi harus menguasai. Kemudian menurut Meyer tahun 57 ini mendefinisikan kurikulum sebagai the sum total of the school effort to influence learning whether in the classroom, on playground or on out of school. Artinya seperti ini loh. Jadi kurikulum adalah sejumlah usaha sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran, artinya untuk menyediakan pembelajaran baik di dalam kelas, lapangan bermain ataupun di luar sekolah. Jadi kalau definisi secara modern itu sudah satu paket. Jadi yang dinamakan kurikulum itu bukan hanya katakan bukannya lintasan, tapi lintasannya itu harus berapa lintasan.
seperti itu. Harus mencapai start dan finish berapa kali. Nah, sudah lebih kompleks lagi. Itu yang dimaksud dari pengertian kurikulum. Jadi sudah satu paket. Kalau di awal tadi pengertian kita hanya satu lintasan, ini beberapa lintasan dan harus terlampaui. Itu ada kata kuncinya, harus terlampaui, artinya harus menguasai. Nah, itu adalah definisi dari kurikulum. Nah, konsep kurikulum ini ada beberapa. Ini instruction ya, ini pembelajaran, ini ada kurikulum. Ada beberapa konsep kurikulum yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kurikulum dan pembelajaran terpisah. Jadi kurikulum itu berdiri sendiri, pembelajaran juga berdiri sendiri. Artinya terpisah. Dia suatu hal yang berbeda. Ini yang pertama. Ini konsep yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, kurikulum dan pembelajaran itu ada keterkaitan atau ada irisannya. Dia di tengah di sini ada irisannya. Artinya saling keterkaitan. Ada hubungannya antara kurikulum dengan pembelajaran. Kemudian ini konsep ketiga, kurikulum itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran, gitu ya. Kurikulum menjadi bagian dari pembelajaran ataupun pembelajaran bisa menjadi bagian dari kurikulum. Jadi bisa saja kurikulum itu punyanya pembelajaran ataupun pembelajaran itu punyanya kurikulum. Ini konsep yang ketiga. Nah, kemudian konsep yang keempat, nah ini kurikulum dan pembelajaran itu saling terikat dan terkait dan saling berkesinambungan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, ini konsep yang keempat. Dari keempat konsep itu ada ahli lain yang menerangkan dimensi lain dari kurikulum. Ini saya gambarkan di sini. Nah, dimensi lain dari kurikulum itu ada 4. Yang pertama ide, yang kedua dokumen tertulis, yang ketiga proses, yang ketiga hasil. Begitu ya. Kalau kita menggambarkan dalam sebuah lintasan, dari ide sampai hasil ini sebuah lintasan. Dari ide sampai hasil ini sebuah lintasan. Dari ide sampai hasil adalah sebuah lintasan. Maka dalam melintas diperlukan hal-hal yang lain, diperlukan proses dan sebagainya. Nah, sehingga ketika melintas harus proses dulu. Tidak mungkin ini langsung katakan dari ide kemudian muncul di hasil, tidak bisa. Harus melewati dulu dari ide jalan ke sana sehingga ada hasil. Nah, ini dinamakan proses. Adapun proses ini harus ada dokumen tertulis. Jadi kurikulum itu ada 4 dimensi lain. Ada ide, dokumen tertulis, proses, dan hasil. Nah, keempat dimensi tersebut kami gambarkan dalam sebuah bagan seperti ini. Nah, yang ide dan dokumen tertulis itu adalah ideal atau potensial kurikulum. Artinya begini loh. Kalau kita ingin bisa berenang, ide kita ingin bisa berenang, maka perlu dibuatkan tutorial berenang. Tutorial berenang adalah yang pertama bla bla bla, yang kedua bla bla dan sebagainya. Setelah ada tutorial berenang, maka harus ada proses berenangnya. Ada proses berenang sehingga hasilnya seseorang tersebut mampu atau kompeten untuk berenang. Ini namanya potensial kurikulum. Ini ada ya, ide dan kurikulum. Nah, kemudian dokumen tertulis dan proses, dokumen tertulis dan proses artinya aktualisasi dari dokumen tersebut sehingga menjadi hasil, namanya proses pembelajaran. Apalah artinya sebuah tutorial kalau tidak dilakukan, gitu ya. Apalah artinya sebuah proses jika tidak ada tutorialnya. Maka seseorang ketika belajar berenang bisa caranya lain-lain karena tidak ada tutorialnya, tidak ada SOP-nya, tidak ada standarnya. Jadi ibarat kita belajar menyetir mobil, nah itu kalau tidak ada SOP-nya bisa saja mulai dari mundur dulu, kemudian baru maju, atau mulai dari ngerem dulu, kopling dulu, jadi tidak runtut. Tapi jika ada dokumen tertulis, maka
prosesnya menjadi runtut. Inilah 4 dimensi lain dari kurikulum. Nah, oke, untuk konsep kurikulum kita akhiri sekian dulu. Sekarang kita masuk ke 8 standar nasional pendidikan. Ada 8 standar. Terus ngapal kini piye? Nah, itu saya ada rumusnya. Ngapalnya itu gampang. Kolusi prodi sapa lola bini. Artinya gini, kolusi kompetensi, kolu itu kompetensi lulusan, si itu isi ya. Kolusi kompetensi lulusan, yang kedua isi. Prodi itu proses. Di itu pasti pendidikan dan tenaga kependidikan. Kemudian sapa lola, sapa itu sarana dan prasarana, lola itu pengelolaan, bini itu pembiayaan, dan ni itu penilaian. Jadi kalau saudara menghafal kolusi prodi sapa lola bini, insya Allah 8 standar pendidikan nasional di Indonesia saudara akan hafal dan mudah diingat. Kolusi prodi sapa lola bini, yaitu ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan, kemudian standar pembiayaan pendidikan. Terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Jadi mudah sekali ya menghafalnya. Nah, ini akan kita bahas atau akan saudara dalami dalam tugas yang akan saya sampaikan di perkuliahan kedua ini. Nah, terima kasih ya untuk perpaparan dari saya dari pertemuan kedua untuk kurikulum pendidikan sudah berakhir. Kemudian ingin saya tunjukkan tugasnya apa toh? Itu tugasnya di sini. Nih, ini ada tugas, ada 1 kuis 2. Di situ sudah ada petunjuknya. Klik mana, gitu. Klik mana, klik apa, kemudian ini ada tulisannya harus diklik yang mana, ini ada semua. Kalau ini saudara tidak bisa itu non sewu ya. Mohon maaf teman-teman semua mahasiswa yang saya cintai. Kebangetan, artinya saudara kebangetan. Sudah ada petunjuk di sini kok sampai tidak bisa. Apalagi yang tanya, Pak ini pengerjaannya maksimal kapan? Di situ sudah ada maksimal 3 Oktober pukul sekian-sekian, sudah ada. Durasinya berapa menit sudah ada. Jadi menanyakan sesuatu yang sudah ada itu artinya mohon maaf ya kebangetan. Silakan dibaca dulu secermati sebelum bertanya. Nah, ini waktunya hanya 30 menit. Kenapa hanya saya baca 30 menit? Karena soalnya akan saya bagikan di sini. Saya akan buka dulu kuisnya di sini agar saudara bisa mempersiapkan dari sekarang. Artinya kalau saudara mencermati video saya dengan baik, insya Allah tidak akan salah menjawab kuis. Bisa klik ya. Nah, ini sudah ada yang menjawab ini. Ini heran saya, kok sudah ada yang bisa menjawab ini. Belum saya berikan videonya, tapi sudah ada yang menjawab. Oke lah, nanti kita lihat jawabannya lagi. Start item ya. Nah, sebutkan 4 dimensi lain dalam konsep kurikulum. Kalau saudara tadi mendengarkan pasti paham. Nah, ini pertanyaan pertama. Silakan nanti dijawab. Kemudian kita lihat quiz navigation ada 2 ya. Kalau ada 3 nanti ada 3 kotak, di sini 5 ya ada 5. Kita klik yang kedua contoh. Nah, tuliskan dasar hukum dari 8 standar pendidikan. Soalnya hanya 2. Kalau saudara mendengarkan video dari saya, insya Allah bisa menjawab. Tapi kalau tidak mendengarkan ya tidak bisa menjawab karena waktunya hanya 30 menit. Gitu ya. Saya penasaran sebenarnya siapa yang sudah menjawab. Baik, kita lihat ya siapa yang sudah menjawab dari kelas 5B. Kita lihat ada 3 ya. Kalau saya bisa melihat di sini. Nah, oke, ini ada Mas Slamet Nurul Arifin, ada Mas Fense, ada Mas Adinova. Mohon maaf ya, ini percobaannya hanya 1 kali. Kalau saudara dalam 30 menit tidak menjawab ya nanti tidak bisa mencoba lagi. Seperti itu ya. Jadi selamat untuk 3 orang sudah mendapatkan nilai yang tidak lulus. Artinya di pertemuan ini nilainya pasti tidak bisa maksimal untuk 3 orang ini. Nah, kita kembali lagi ke perkuliahan kedua. Itu tadi kuis untuk kelas 5B, kelas 5C, dan kelas 5D. Bentar, ini masih loading. Saya pastikan dulu saja. Baik, sambil nunggu loading,
tolong nanti presensinya divalidasi ya. Ini kemarin saya sudah input presensi yang presensi yang pertama, nanti yang kedua biasanya saya inputnya di akhir minggu aja. Kalau ini perkuliahannya sampai tanggal 3 katakan, berarti saya inputnya presensi setelah tanggal 3. Nanti divalidasi bagaimana caranya kemarin sudah pernah kita bahas ketika pertemuan secara langsung, tidak saya bahas lagi. Nah, mohon maaf, ada 3 kelas itu, yang pertama 5B, yang kedua 5C, yang ketiga adalah 2 PSKK. Nah, ada Pak untuk yang kelas PSKK, mohon maaf belum saya izinkan mengerjakan. Saudara nanti ngeklik pun tidak bisa. Karena apa? Karena jadwal dari prodi itu belum rilis. Tapi kalau 5B dan 5C kan sudah. Untuk yang kelas blok itu belum rilis, sehingga ini belum bisa mengerjakan. Tapi kalau untuk melihat video silakan. Yang melihat video ini pasti nanti bisa mengerjakan kuisnya. Seperti itu ya. Baik, kita akhiri sekian. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.